Ia melakukan reformasi gereja dari segala hal. Terus berarti kita harus tolak semua kebudayaan dong? Misalnya, pernikahan sedara, mutilasi. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 19 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Nerses, martir Armenia. Sebelum kita mulai, silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di abad keempat. Lahirlah seorang bernama Nerses dari keluarga bangsawan Armenia. Ayahnya adalah pejabat tinggi kerajaan Armenia, sedangkan ibunya adalah putri dari Raja Armenia, Raja Khosrov ketiga. Ia menghabiskan masa mudanya di Kaisarea, lalu menikah dengan seorang putri dari dinasti Mamikonian bernama Sendak. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Sahak atau Isaac dalam bahasa Inggrisnya. Dan di kemudian hari ternyata Sahak juga dikenal sebagai Saint Isaac the Great loh guys. Keren ya? Nah, singkat cerita, namanya hidup perkawinan pasti suatu saat akan dipisahkan oleh maut ya. Begitu juga dengan Nerses dan Sendak. Sendak ternyata lebih dahulu meninggalkan Nerses di dunia ini. Kesedihan yang amat sangat ini membawa Nerses pada hidup doa yang lebih mendalam lagi. Kedekatan dengan Tuhan yang semakin intens membawanya pada keputusan untuk hidup religius guys. Ia kemudian belajar lebih dalam lagi agama Kristen, lalu ditabiskan sebagai imam. Dan beberapa tahun kemudian ia terpilih menjadi Katolikos Armenia. Semacam gelar kepala gereja gitu deh di kekristenan timur. Sebagai seorang pemimpin, Nerses memulai suatu era baru dalam gereja Katolik Armenia. Ia melakukan reformasi gereja dari segala hal. Para pemimpin gereja yang tadinya dekat dengan kalangan bangsawan, kini mulai terjun dan hadir langsung di tengah masyarakat. Ia juga merumuskan hukum gereja tentang perkawinan, puasa, dan ibadat-ibadat di dalam liturgi gerejawi. Dan ini nih salah satu gebrakan yang fenomenal, yaitu meluruskan kebudayaan setempat yang bertentangan dengan ajaran gereja. Misalnya pernikahan sedara, mutilasi, lalu juga ada tindakan-tindakan ekstrim selama masa perkabungan. Dalam karyanya ini tentunya ia tidak sendiri ya guys. Ia ditemani oleh Santo Basilius Agung, seorang uskup dan doktor gereja. Nah, reformasi tidak hanya pada peraturan-peraturan aja loh guys, tapi juga pada gerakan sosial dalam gereja. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan mengirim para biarawan ke pelosok-pelosok Armenia. Nerses juga mendorong umatnya, terutama orang-orang kaya di zaman itu, untuk hidup jujur dan murah hati kepada sesama guys. Luar biasa banget kan? Dan kalau dipikir-pikir, himbauan-himbauannya ini masih relevan loh guys sampai sekarang ini. Nah, pada waktu itu, kerajaan Armenia sedang dipimpin oleh Raja Arshak guys. Sifat dan perilaku raja ini bisa dibilang menyimpang guys dari ajaran gereja karena menganut ajaran sesat Arianisme. Buat teman-teman yang belum tahu Arianisme itu apa, jadi Arianisme diajarkan oleh seorang bernama Arius di tahun 319. Inti ajaran ini menyatakan kalau Yesus itu adalah seorang ciptaan biasa, tapi ciptaan yang paling tinggi. Ternyata raja juga cukup kontra dengan reformasi gereja Katolik Armenia yang dibuat Nerses. Oleh karena itu, Nerses diasingkan ke Edessa. Setelah Raja Arshak meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Pap. Di masa ini, Nerses kembali dari pengasingan dan kembali dalam tugasnya di gereja. Tak disangka, ternyata Raja Pap jauh lebih fanatik lagi dalam melaksanakan ajaran sesat Arianisme. Nerses yang baru kembali dari pengasingan tentu menentang ideologi yang dia anut, karena secara jelas itu bertentangan dengan ajaran gereja. Sehingga Nerses melarangnya masuk ke dalam gereja. Merasa tersinggung dan marah, akhirnya ia berpura-pura merasa menyesal dan mengundang Nerses ke perjamuan makan malam bersamanya di istana. Ternyata Pap sudah membuat suatu rencana pembunuhan terhadap Nerses dengan menabur racun dalam makanannya. Alhasil sepulang dari makan malam ini, Nerses tewas keracunan makanan di tahun 373. Menarik ya kisah hidupnya. Pembunuhannya ini mirip seperti di film-film soalnya. Tapi kita bisa nih guys menyoroti saat ia berkarya sebagai pemimpin. Kalau soal keberanian menegakkan yang benar itu sudah pastilah. Tapi kita bisa membedah lebih dalam lagi, terutama saat ia berani menolak budaya-budaya yang bertentangan dengan gereja. Teman-teman, kita sebagai manusia tentunya nggak lepas dari kebudayaan yang diturunkan dari zaman dahulu oleh nenek moyang kita.
Tapi ternyata tanpa kita sadari, banyak budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran Katolik loh guys. Seperti misalnya di kebudayaan Tionghoa, ada namanya mencari pelanggan dengan memasang patung kucing kuning. Atau misalkan dari kebudayaan Jawa, ada benda-benda pusaka yang sudah diisi oleh makhluk-makhluk lain. Atau lagi misalnya budaya free sex di negara-negara Eropa dan Amerika. Terus berarti kita harus tolak semua kebudayaan dong? Nggak gitu guys. Tidak semua budaya itu salah di mata gereja, dan sebaliknya, tidak semua budaya itu benar di mata gereja. Seperti misalnya free sex di negara barat, kan buat mereka itu udah lazim lah. Tapi apakah dibenarkan gereja? Ya tentu tidak. Poinnya itu adalah kita harus pintar-pintar memilih budaya guys. Mana yang tidak bertentangan dan mana yang bertentangan dengan ajaran gereja. Dan disinilah Santo Nerses mengajarkan kepada kita untuk berani menolak budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran resmi gereja. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Nerses. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ciao!